Bayangkan, gimana rasanya jika seseorang yang sangat kamu sayangi tiba-tiba hilang. Bukan meninggal, bukan juga pergi, tapi hilang tanpa kabar, tanpa jejak, dan yang paling menyakitkan, tanpa penjelasan. Itu bukan pertanyaan filosofis, melainkan benar-benar terjadi di negara ini, terjadi kepada orang-orang nyata. Dan novel Laut Bercerita adalah novel yang berani menceritakannya. Oke, sebelum kita masuk ke analisis buku novelnya, maka baiknya kita perkenalan dulu terhadap novel Laut Bercerita. Novel ini ditulis oleh Leila S. Chudori tahun 2017. Novel ini umumnya terbagi menjadi dua bagian besar dan dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, kita mengikuti Biru Laut. Biru Laut merupakan seorang mahasiswa aktivis yang aktif di era 1990-an. Dia memiliki teman seperjuangan, dia memiliki banyak teman yang sependapat dan aktif melawan rezim Orde Baru. Namun setelah itu, dia ditangkap, dia disiksa, dan dia menghilang. Dan nggak ada yang tahu kemana. Bagian kedua, kita berpindah ke sudut pandang Asmara Jati, adik laut. Seorang perempuan yang hidupnya menderita karena satu pertanyaan yang tidak dapat terjawab. Kemana kakaknya? Dua sudut pandang yang berbeda, satu luka yang sama. Dan novel ini menggabungkan keduanya dengan cerita serta kesan yang sangat susah dilupakan. Kehilangan yang tidak punya bentuk. Kehilangan biasanya memiliki ritual. Ada ritual pemakaman, ada ritual kuburan, dan ada juga tempat buat nangis. Yang dialami oleh keluarga laut dan ratusan nyawa di sana. Kamu nggak tahu orang yang kamu cari itu masih hidup atau enggak. Gimana caranya kamu move on dari sesuatu yang belum selesai? Leila menulis cerita ini dari imajinasi kosong. Ia riset, ia wawancara adalah gambaran duka yang sangat manusiawi. Habis, tapi pelan, dalam, dan terus menerus. Yang kedua, perjuangan yang tidak selalu terlihat heroik. Sering ngebayangin aktivitas yang orang-orang yang terlihat gagah dan juga tidak takut. Laut dan teman-temannya adalah anak muda yang terlihat sangat biasa. Kalau kamu ada di posisi laut, tahu resikonya akan sebesar itu, apakah kamu ingin tak akan menjadi seorang mereka? Apakah kamu tetap akan berjuang? Atau hanya kamu akan memilih hidup aman dan juga tenang? Yang ketiga, keadilan yang belum selesai. Ini yang paling tragedi yang jadi latar novel ini. Pada tahun 1997 sampai 1998 sampai sekarang belum tuntas dilakukan secara hukum. Kasusnya belum juga selesai dan keluarga korban masih menunggu sampai saat ini. Menurut kamu, kenapa cerita ini penting untuk diceritakan kembali? Biar apa kalau keadilannya aja belum ada? Jawabannya ada di novel itu sendiri. Karena kalau kita menjadi bagian dari pengaburan sejarah. Laut Bercerita bukan hanya sekedar fiksi, tetapi pilihan Leila untuk menceritakan dari dua selat yang mengalami dan asrama yang ditinggalkan. Kita dapat dua luka yang berbeda, memberikan kita perspektif dan orang yang ada di dalam perjuangan. Di asmara yang memberikan perspektif dan orang yang akan menunggu di ruang. Seringkali kita merasakan rasa sakitnya yang akan lebih panjang. Yang pergi akan menanggung satu penderitaan, yang ditinggal akan menanggung penderitaan. Yang pergi menanggung penderitaan, dan yang akan ditinggal akan menanggung penderitaan seumur hidup. Nah, bagian selanjutnya yaitu fakta unik. Yang pertama yaitu novel ini terinspirasi langsung dari peristiwa nyata yaitu penghilangan paksa aktivis pada tahun 1997 sampai 1998 yang dikaitkan dengan kelompok seperti DRP, yaitu Partai Rakyat Demokratik. Beberapa tokoh dalam novel ini memiliki kemiripan dengan orang-orang yang benar-benar hilang. Fakta kedua yaitu Leila S. Chudori melakukan riset selama bertahun-tahun. Dia mewawancarai sekeluarga korban penghilangan paksa, mantan aktivis, dan juga mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan era pada saat itu. Nah, keunikan yang ketiga yaitu novel ini juga menyentil peristiwa
tragedi Trisakti pada tahun 1998 yang terjadi beberapa waktu setelah masa-masa penghilangan itu, menggambarkan betapa rawannya kondisi Indonesia saat itu. Dan yang bikin pribadi tercenung, banyak dari kita generasi sekarang nggak tahu detail tentang ini. Kamu termasuk yang sudah tahu atau baru dengar sekarang? Nah, bagian selanjutnya yaitu bagian inspiratif. Ada satu hal yang terngiang setelah membaca novel ini, yaitu laut dan orang-orang seperti dia. Dia memilih jalan yang mudah. Mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap percaya bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari keselamatan diri sendiri. Dan asmara yang harus melanjutkan hidup tanpa jawaban, dia mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa bertahan itu juga bentuk dari perjuangan. Di tengah dunia jana sekarang sering seperti berita dan penuh literasi novel ini mengingatkan kita untuk sekali-kali berhenti dan siapa mereka rasa suara lebih pelan untuk setiap kamu. Temuan dan apakah kamu berani membawa harga, bukan untuk kita bikin kita jual, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran itu bentuk mantap-mantap dan kita masing-masing punya bagian berdiri. Novel Laut Bercerita bukanlah novel yang bikin kamu happy setelah baca, tapi bikin kita lebih sadar, bikin kamu lebih sadar tentang perjuangan, tentang harga sebuah kebebasan. Dan memang ada cerita-cerita yang kita ditakdirkan tidak pernah selesai. Namun oleh karena itu kita tetap harus menceritakannya. Selamat, laut masih bercerita, dan kewajiban kita adalah mendengarkan.